Innalhamdulillahi wa kafa wa nusalli ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Para pemirsa ICBS TV dimanapun berada, keluarga besar Insan Cendekia Boarding School, para santri kami, para alumni, para orang tua dan wali murid, semoga kita dimanapun berada dalam naungan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang dosen di Al-Azhar University bernama Dr. Sarah Khalil Al-Mutahari, dalam disertasinya yang sangat panjang, ada lebih dari 1000 halaman disertasinya, dia mengupas satu pembahasan yang sangat menarik. Tesis tersebut atau disertasi tersebut berjudul Hiwar Bainal Aba wal Abna fil Qur'anul Karim wa Tatbiqu Tarbiyatihim. Hiwar, percakapan atau pola komunikasi Bainal Aba wal Abna, antara bapak dengan anak, wa Tatbiqu fi Qur'anul Karim, di dalam Al-Qur'anul Karim, wa Tatbiqu Tarbiyatihim, dan nilai-nilai tarbiyah yang diterapkan di dalamnya. Dari judul saja bisa kita analogikan, ini hal yang sangat menarik, mengupas bagaimana pola komunikasi orang tua dengan anak, terutama di sini adalah kaum bapak dengan anak. Lebih lanjut, Dr. Sarah Khalil Al-Mutahari ini mengatakan bahwa di dalam Al-Quran sedikitnya ada 18 percakapan antara bapak dengan anak, ya, antara orang tua dengan anak. Dari 18 percakapan tersebut, 16 diantaranya adalah bapak dengan anak. Sementara hanya 2 saja percakapan antara ibu dengan anak. Masya Allah, ya, jadi di dalam Al-Quran dari 18 percakapan itu, hanya 2 percakapan ibu dengan anak. Itu di dalam surat Al-Anbiya, percakapan putrinya, adik perempuannya Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan ibunya. Dia mengatakan kepada putrinya ini, "Nak, tolong lihatkan adikmu yang dihanyutkan ke sungai ini, itu perginya kemana?" Kemudian satu lagi di dalam surat Maryam, percakapan Maryam dengan janinnya, yaitu Nabi Isa yang masih ada dalam kandungan. Nah, sisanya adalah percakapan kaum bapak dengan anak. Percakapan Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail, percakapan Raja Madian dengan anaknya, percakapan Luqman dengan anaknya, percakapan Nabi Ishak dengan anaknya Nabi Yusuf, dan seterusnya. Banyak sekali percakapan-percakapan antara bapak dengan anak. Kesimpulan dari disertasi ini adalah ternyata komunikasi yang harus lebih dominan adalah komunikasi kaum bapak dengan anak dibanding ibu dengan anak. Nah, mari kita lihat potret masing-masing keluarga hari ini, di mana saja berada. Mari kita bertanya wali murid, orang tua, santri-santri kami, di keluarga kita sendiri, manakah yang lebih banyak berkomunikasi antara kaum bapak dengan anaknya atau kaum ibu dengan anaknya? Silahkan kita nilai masing-masing. Dan seharusnya adalah pola komunikasi seorang bapak jauh lebih banyak daripada ibu. Itu poin pertama yang harus kita sampaikan. Nah, ketika percakapan kaum bapak dengan anak ini kurang, si bapak hanya menyangka dirinya mencari nafkah, mencari uang, pergi pagi, pulang petang, sampai di rumah dia sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan pekerjaannya, tidak ada waktu bermain dengan anaknya, bercerita, berkomunikasi dengan anaknya, sama sekali tidak ada waktu. Masya Allah. Kemudian anak ini dimasukkan ke sekolah, ternyata di sekolah juga kurang berinteraksi dengan guru laki-laki. Mari kita survei sekolah-sekolah yang ada hari ini. Kita lihat mulai dari jenjang paling bawah, yaitu PAUD. Ya. Di PAUD, apakah kita menemukan guru laki-laki? Nah, ini menjadi pertanyaan tersendiri. Memang mungkin ada guru laki-laki, tapi sangat langka kita temukan untuk tingkat PAUD. Begitu juga untuk tingkat TK atau taman kanak-kanak. Jarang sekali guru laki-laki yang hadir di dalam pendidikan usia dini tersebut. Kita naik ke SD. Oke, sudah ada ditemukan guru laki-laki, tapi jumlahnya sangat minim. Entahkah itu mungkin guru olahraga atau guru agama
ya, atau guru apa lagi kita tidak tahu. Tapi yang jelas didominasi oleh guru perempuan. Mulai dari waka kesiswaannya, guru mata pelajarannya, bahkan sampai kepala sekolahnya, itu didominasi oleh perempuan. Maka, kata Dr. Sarah Halil Mutahari ini, hadirin rahimakumullah, ketika kurang adanya sentuhan laki-laki dalam pendidikan seorang anak, maka jadilah anak tersebut generasi yang lembek. Generasi yang apa istilahnya, cengeng, cemen dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang harus ada sentuhan laki-laki itu. Karena hanya beberapa pelajaran untuk pendidikan anak itu hanya ada bisa ditanamkan oleh laki-laki saja. Perempuan bisa mengajarkan kelembutan, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan perhatian, humble, sifat penyayang dan lain sebagainya. Itu diajarkan oleh perempuan. Tapi ada hal-hal yang hanya bisa diajarkan oleh laki-laki saja. Misalkan tentang keberanian, itu laki-laki yang mengajarkan. Tentang harga diri, tentang tanggung jawab, tentang bagaimana memperjuangkan prinsip, itu laki-laki yang mengajarkan. Nah, ketika ini tidak ada sentuhan laki-laki, maka tidak ada nilai-nilai ini masuk di dalam kepribadiannya. Dia menjadi laki-laki yang lembek, dia tidak terlalu peduli dengan harga diri, tidak peduli dengan prinsip, tidak peduli dengan perjuangan marwah atau harga dirinya. Ini menjadi hal yang sangat penting bagi seorang laki-laki. Nah, inilah yang menjadi krisis dari generasi muda kita hari ini. Kita melihat generasi muda kita yang dengan persoalan yang sangat kompleks, dan itu didominasi oleh ketidakhadiran laki-laki di dalam pendidikannya. Maka dari itu, pemirsa ICBS TV dimanapun berada, mari kita perbaiki mulai dari jenjang keluarga persoalan-persoalan seperti ini, ya. Bahwa kita tidak ingin ketimpangan dalam pendidikan anak-anak kita. Kita ingin ikut hadir antara orang tua dan pihak sekolah, begitu juga di orang tua ada balancing, keseimbangan antara sentuhan ibu dan sentuhan bapak. Dan yakinlah kaum bapak, tugas kita bukan hanyalah mencari uang, mencari nafkah, menghidupi keluarga. Bukan sekedar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai kepala rumah tangga. Bahkan lebih-lebih dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran, wa walidin wa ma walad. Dalam surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi kita, wa walidin, demi kaum bapak, demi kita dan demi Anda wahai kaum suami, kaum bapak, wa ma walad, dan apa yang dilahirkannya. Allah Maha tahu bahwa kaum laki-laki tidak melahirkan. Kaum perempuan mulai dari hamil, melahirkan, menyusui, 3 pekerjaan ini yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Maka Allah berikan kebaktian seorang anak 3 kali lipat kepada ibu dibanding kepada bapaknya. Tapi hadirin rahimakumullah, Allah tidak bersumpah dengan kaum ibu di dalam Al-Quran. Yang Allah bersumpah adalah wa walidin. Walid artinya kaum bapak. Wa ma walad, dan karya apa yang dilahirkannya. Ketika anak ini sudah dilahirkan oleh istri, oleh kaum ibu, sudah sampai ke dunia, dan setelah itu adalah tugasnya kaum bapak. Anak seperti apa yang akan dia bentuk, anak seperti apa yang akan melanjutkan keturunannya, dan itu adalah tugas seorang bapak. Maka dari itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama besar, pesankan betul bahwa kerusakan generasi ini adalah tanggung jawab kaum bapak. Di mana perhatian kaum bapak terhadap pendidikan anaknya. Nah, ya pemirsa ICBS TV yang dirahmati Allah, jadi inilah yang Allah pesankan betul kepada kaum bapak ini, bahwa kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah bagi anak-anak kita, kita harus tampil di keluarga sebagai pemimpin yang tidak Allah tinggikan seranting, tidak Allah dahulukan selangkah. Allah tinggikan jauh di atas anak dan istri kita. Di dalam surat At-Tur ayat ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala ilustrasikan bagaimana bentuk kesolehan di dalam sebuah keluarga antara suami, istri, dan anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Walladzina amanu, dan orang-orang laki-laki yang beriman,
Maksudnya di sini adalah para suami, para kepala keluarga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan walladzina amanu, dan mereka yang beriman ini, wattaba'athum dzurriyyatahum biiman, dan keimanan mereka itu diikuti oleh anggota keluarga mereka, oleh keturunan mereka, oleh anak dan istri mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami susulkan anak dan istrinya kepada mereka. Nah, hadirin rahimakumullah, kata al-haqqa di sini itu luar biasa Allah Subhanahu wa taala ilustrasikan. Maksudnya seperti ini. Di dalam surga ketika di akhirat kelak ya, di dalam surga itu dimasukkanlah ke dalamnya seorang suami atau seorang kepala keluarga. Maka yang pertama dia lakukan adalah dia mencari anak dan istrinya. Dia cari-cari di mana anggota keluarganya. Ternyata tidak bisa dia temukan di sana. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia merasakan kerisauan seperti yang dirasakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Dia merasa kesepian. Dia meminta kepada Allah, "Ya Allah, sebagaimana saya berkumpul dengan anak dan istri saya di dunia, kami berkumpul satu meja makan buka puasa, maka kumpulkanlah kembali kami di surga." Itulah permintaan seorang kepala keluarga. Dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan permintaan ini. Maka turunlah dia dari dalam surga tersebut mencari ke bawah anak istrinya yang mungkin juga masuk surga tapi tidak mendapatkan surga setinggi dirinya. Kemudian dia turun ke bawah mencari, akhirnya bertemu. Dan dia bawalah anak dan istrinya itu masuk ke surga yang dia peroleh, yaitu surga yang tertinggi yang dia dapatkan. Maka inilah maksud dari ayat Al-Quran, Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami susulkan anak istrinya ke dalam surga karena bapaknya atau si suami tadi mendapatkan surga yang tertinggi. Jika ilustrasinya seperti ini, maka orang tersoleh di dalam sebuah keluarga adalah kaum bapak, adalah para suami, para ayah, dan dialah yang mendapatkan surga paling tinggi. Dia adalah orang paling soleh di antara seluruh keluarganya. Begitulah harusnya kita di dalam keluarga. Maka kita sebagai kepala keluarga, yang saya sampaikan tadi, tidaklah Allah tinggikan seranting, Allah dahulukan selangkah, tapi jauh dari sana karena kita nanti bertanggung jawab untuk menyelamatkan anggota keluarga kita sekeluarga. Maka dari itu di bulan Ramadan ini, kita perbanyak komunikasi dengan keluarga kita yang biasanya, mohon maaf, bapaknya berbuka puasa di kantor, ibunya buka puasa di dapur, bapaknya makan di kantor, ibunya makan di dapur, anaknya makan di depan TV, semuanya terpisah-pisah dalam makan malam, ya. Begitu juga ketika pagi, anaknya mungkin sarapan di meja makan. Bapaknya tidak biasa sarapan, sudah dahuluan ke kantor. Ibunya sebentar lagi. Tidak ada momen berkumpul bersama di dalam keluarga tersebut. Banyak kita dapati keluarga yang seperti itu. Dan alhamdulillah selama buka puasa semuanya berkumpul. Bapak berkumpul, ibu, anak, semuanya duduk dalam satu meja makan. Ini luar biasa ajaran Ramadan kepada kita, menyuruh kita untuk berkomunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga. Dan ini yang Allah ingin ajarkan kepada kita di bulan Ramadan. Artinya perbaikilah pola komunikasi di bulan Ramadan ini bersama anggota keluarga. Dan banyak sekali kajian-kajian yang mengatakan bahwa Ramadan adalah bulannya keluarga. Bulan keluarga. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad, dia mengilustrasikan bahwa bulan Ramadan ini istimewa dibanding bulan-bulan yang lain, itu seperti istimewanya anak Nabi Ya'qub bernama Yusuf dibanding seluruh saudara-saudaranya. Jadi 1 tahun ada 12 bulan, sama seperti anak Nabi Ya'qub ada 12 orang. Dari 12 bulan Allah pilih 1 bulan Ramadan, sebagaimana dari 12 anak Nabi Ya'qub Allah pilih 1, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kan tentang keluarga. Tentang keluarga semuanya Allah membahas, ya. Kita bisa ilustrasikan bagaimana sayangnya Nabi Ya'qub kepada anaknya Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga memancing kecemburuan, kedengkian dari saudaranya yang lain. Ini adalah sebagai bentuk koreksi bahwa seorang ayah atau bagi orang tua jangan hanya memperhatikan satu anak dan mengabaikan anak yang lain. Jangan engkau pilih kasih
kepada anak-anakmu, karena akan memancing kedengkian di antara anak-anakmu. Maka ini ajarannya keluarga, ya. Dan begitu juga setelah Allah uraikan ayat-ayat tentang puasa dari 183, 184, 185 terus Allah uraikan, dan Allah tutup ayat ini dengan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Ini ayat keluarga, bahwa siangnya engkau berpuasa, engkau ibadah, beraktivitas, malamnya waktumu untuk keluarga. Nisaukum harthul lakum wa antum libasul lakum, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi istrimu. Ini adalah satu ilustrasi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana kedekatan antara suami istri, bagaimana kedekatan antar keluarga menjadi pakaian. Pakaian itu fungsinya menutup aurat, menutup kekurangan kita. Itulah keluarga yang menutup kekurangan-kekurangan kita. Ya, kemudian pakaian berfungsi sebagai perhiasan. Tentu saja ketika pakaian ini bagus, kita datang ke tempat keramaian, menjadikan kita bangga dengan pakaian tersebut. Maka tentu saja keluarga ilustrasi adalah sebagai kebanggaan kita, sebagai permata hati kita, qurrata a'yun, ya, sebagai perhiasan mata kita. Nah, inilah bisa kita lanjutkan nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala ilustrasikan keluarga di dalam Al-Qur'an. Maka dari itu kedekatan dengan keluarga ini menjadikan keluarga kita sebagai ahli Quran, menjadi orang-orang soleh. Ini adalah latihan kita di bulan Ramadan. Kapan lagi di bulan Ramadan kita bertanya kepada anak kita tentang hafalan Al-Quran, bertanya kepada mereka tentang bagaimana ibadahnya, mutaba'ah yaumiyahnya, koreksi amal ibadahnya setiap hari. Itu kita perhatikan. Nak, hari ini engkau sudah sedekah atau belum? Hari ini salatnya ini di mana? Salatnya ini berjamaah atau tidak? Dikoreksi seperti itu. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz selalu mengoreksi anaknya satu persatu sebelum tidur. Mari kita ilustrasikan, hadirin rahimakumullah. Umar bin Abdul Aziz ini, dia seorang khalifah. Wilayah kekuasaannya 2/3 bumi. Sibuknya luar biasa. Selain kepala negara, dia kepala riset ilmu pengetahuan. Di samping itu juga dia kepala politik, kepala perekonomian. Seluruh hal-hal strategis dipegang oleh dia. Anaknya 16 orang. Kita tidak sampai 16 orang anaknya, saya yakin itu. Umar bin Abdul Aziz anaknya 16 orang. Kesibukannya luar biasa. Dan setiap malam Umar bin Abdul Aziz selalu mengoreksi anaknya satu persatu menjelang tidur. Dan dia punya kebiasaan untuk memeluk dan mencium anaknya menjelang tidur setiap malam. Setiap malam sebelum anaknya tidur. Bayangkan, ini profil pemimpin luar biasa. Sebelum tidur, anaknya dipeluk, dicium satu persatu. Anaknya 16 orang sekali lagi. Dan kesibukannya seorang kepala negara yang luar biasa sibuk. Nah, kita tidak sesibuk seorang presiden. Dan anak kita tidak sampai 16 orang. Apakah kita menyempatkan diri untuk mencium dan memeluk anak kita satu persatu menjelang tidur? Ini pertanyaan besar bagi kita. Dan memang itulah yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz. Sehingga ada satu kisah, hadirin. Ketika suatu waktu anaknya akan dipeluk oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian anaknya tadi lari. Tidak mau dipeluk oleh bapaknya. Sehingga Umar pun sedih. Wahai Ananda, tidak maukah Ananda dipeluk oleh bapak? Kemudian apa kata anaknya ini? Pak, saya malu. Tidak mau saya dipeluk dalam kondisi begini. Kenapa? Mulut saya bau bawang. Coba bayangkan, anaknya mengatakan, mulut saya bau, Pak. Karena malam ini hanya makanan saya itu bawang mentah yang dicelup ke cuka. Itu menu makan malamnya. Anak presiden. Seorang anak presiden yang wilayah kekuasaannya 2/3 bumi sekali lagi. Tidak ada orang miskin di zamannya. Bahkan mau bayar zakat saja susah mencari orang yang mau menerima zakat. Itu Umar bin Abdul Aziz. Anaknya Masya Allah makan malam dengan menu bawang mentah. Nah, bagaimana perasaan kita sebagai orang tua melihat anak kita yang hanya menu makan malamnya bawang mentah lagi. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz memeluk anaknya ini, kemudian mencium anaknya, kemudian berpesan kepada anaknya, nak,
Sesungguhnya yang seperti ini lebih Bapak cintai daripada engkau tidur dalam perut kenyang. Dan ketahuilah nak, jika engkau seperti ini berarti engkau membantu meringankan hisab bapakmu nanti di akhirat. Tidurlah nak. Tak dikasih makan anaknya, disuruh tidur. Dan itu luar biasanya. Jadi seorang bapak ya, itu bukan berarti seluruh keinginan anaknya dituruti, ya, diikuti dan dimanja, apapun kebutuhannya dipenuhi semuanya tanpa syarat. Bukan seperti itu. Tapi yang lebih diinginkan oleh anak-anak itu adalah perhatian dan pola komunikasi yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkesan, Ramadan yang terbaik, salah satu yang terbaik di antara umur kita yang kita lewati ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.